angkatan ke-12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana ruang Zoom yang mana insyaallah kita akan live bersama beliau Ustadz Muhammad Abu Rifai hafizahullah. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab yang keempat ini, kita akan persilakan kepada para peserta atau para penanya untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti kita akan pilihkan ya, pertanyaan, kemudian nanti kita juga persilakan untuk peserta yang bertanya lewat pesan Zoom. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh beliau Ustadz Muhammad Abu Rifai. Kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, insyaallah kita kurang lebih sampai jam 9 Ustadz. Tanya jawab keempat dan kita mungkin bisa dibuka terlebih dahulu Ustadz Abu Rifai. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu para peserta sekolah muamalah ANB angkatan yang ke-12, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga malam hari ini kita bisa adakan sesi live untuk diskusi. Barangkali ada materi yang dirasa kurang jelas atau mungkin ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi dan ditanyakan dari pembahasan yang ada. InsyaAllah nanti kita bisa coba diskusikan dan bahas bersama. Semoga ada faedahnya. Mungkin seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kita langsung minta peserta yang pertama kepada Saudara Indah yang sudah raise hand untuk dipersilakan. Silakan Ibu. Baik, mungkin bisa di open dulu mic-nya. Baik, mungkin di next dulu ya. Kita angkat lagi untuk yang raise hand kepada Pak. Oh ya, Bu Indah. Silakan Bu Indah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak ingin bertanya, ini misalkan kalau ada teman yang minta dibelikan kulkas, misalnya kulkas yang 2 pintu, misalkan dari toko A begitu ya. Kemudian nanti dia bayar secara kredit kepada anak. Nah, kemudian yang anak bingung ini bagaimana cara serah terimanya. Karena kalau barang itu diantar dulu oleh toko ke rumah anak, kemudian anak antar barang itu ke konsumen, ini menyulitkan karena barangnya kan besar ya. Nah, kemudian kalau misalkan diantar langsung oleh toko A itu ke konsumen, kemudian di sana baru kami buat akad, buat kwitansi, apakah boleh yang seperti itu? Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua Ustadz, pertanyaan Ana terkait materi yang 13 tentang barang-barang ribawi, Ana mohon dijelaskan yang mengenai emas ditukar dengan emas. Misalkan Ana hendak tukar emas perhiasan 18 karat, ingin tukar dengan emas batangan yang 24 karat. Apakah gramnya ini boleh berbeda Ustadz? Nah, karena di sini kan karatnya berbeda, mohon dijelaskan. Kemudian yang ketiga Ustadz ya, Ana nanya lagi mengenai beda akad dan janji. Ana masih belum paham. Misalnya gini ya, misalkan ada penjual kambing, dia menawarkan kambing dengan berat kurang lebih 25 kg dengan harga 100.000 per kilogram. Kami setuju untuk membeli dari si penjual ini. Saat sekarang kami belum bayar dan kambing juga belum diserah terimakan. Apakah saat sekarang ini sudah disebut akad ataukah masih berupa janji? Kalau kami batal saat sekarang, apakah kami berdosa? Dan kalau nanti setelah melihat kambingnya kemudian kami nggak jadi beli, apakah itu boleh begitu Ustadz ya? Demikian pertanyaan Anda Ustadz ya. Baik. Baik, silakan Ustaz. Ini kita coba share screen dulu ya untuk pertanyaan yang pertama tadi.
mengenai serah terima. Untuk serah terima, ketika jadi di sini sebenarnya ada 3 pihak dan ada 2 transaksi yang terjadi. Transaksi yang pertama yaitu antara B dengan si A, di mana posisi A sebagai penjual pertama dan si B sebagai pembeli pertama. Dan yang jadi permasalahan adalah bagaimana dengan teknis serah terima supaya nanti si B bisa melakukan transaksi yang kedua, sehingga B akan berubah menjadi penjual penjual kedua, dan si C akan menjadi pembeli kedua. Masalah serah terima antara A dengan si B, serah terima itu sebenarnya tidak mesti lama. Serah terima atau qobd. Jadi fungsi qobd itu apa sih? Fungsi serah terima itu adalah memindahkan resiko. Jadi pindah resiko dari siapa? Dari A kepada si B. Jadi ada momen di mana si B itu menanggung resiko jika barang mengalami kerusakan. Sehingga bisa saja mereka melakukan serah terimanya di dekat toko si A. Jadi A keluarkan, kemudian mereka ketemuan nih di mana gitu ya. Yang penting ini sudah keluar tuh dari gudangnya si A. Nanti si B ketemuan, di situ ada si C juga. Intinya ada momen A melepaskan urusan barang kepada si B. Baru nanti B akan alihkan lagi atau B akan transaksikan dengan si C. Sehingga boleh nggak kalau mereka ketemuannya di tempat si C? Boleh, tapi nanti misalkan gini, jam 10.00 itu lepas tanggung jawabnya si A, pindah menjadi resiko si B. Dan kemudian jam 10.05 setelah lepas urusannya si A, si B menjual itu kepada si C. Boleh nggak? Boleh. Walaupun masanya di tangan si B itu hanya 5 menit saja. Boleh nggak? Boleh. Dan kita kan di rentang 5 menit itu sangat mungkin ada hal-hal, ada resiko. Yang penting ketika muncul resiko A sudah lepas. Yang penting saya sudah serahkan, udah ini punya kamu, urusan kamu. Mungkin nggak ada kecelakaan di 5 menit. Mungkin pada saat sudah diserahkan tiba-tiba ada kejatuhan sesuatu, itu tanggung jawab si B, bukan tanggung jawab si A, bukan tanggung jawab si C. Jadi serah terima itu tidak mesti lama di tangan kita, bisa saja sebentar. Kemudian yang kedua, masalah jual beli komoditi riba. Dan di sini tadi kan sebenarnya kita mentransaksikan yang mana objeknya adalah satu kelompok dan kemudian satu jenis. Satu kelompok maksudnya adalah mereka ada di kelompoknya emas dan ada di kelompoknya uang. Sehingga ketika si A punya emas, si B juga punya emas. Bedanya emas si A tadi 18 karat, emas si B mungkin 24 karat. Boleh nggak kalau secara gramasi berbeda? Jawabannya nggak boleh. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya kasih 1:1 secara gramasinya. Nah, solusinya bagaimana jika ada hal-hal yang seperti itu terjadi? Solusinya diputar dulu, solusinya dilepas dulu. A jual, nanti dia dapat uang. Uang inilah yang nanti dia pakai untuk membeli emas 24 karat tadi. Itu solusi yang ditawarkan. Sebagaimana kejadian ketika di zaman Rasul, ada yang dia tukar kurma. Dia punya kurma dengan grade A, kurma dengan kualitas yang bagus. Lalu dia bilang sama temennya, tapi kasih saya kurma grade B, grade C yang kurang bagus. Kalau saya ngasih kamu 1 karung, kamu kasih ke saya 3 karung. Berarti secara kadar dia tidak 1:1.
Ya wajar dong kata si A, karena saya ngasihnya kurma yang bagus, kurma kamu kurang bagus. Nah, kata Rasul tidak boleh. Jual dulu itu yang jelek yang kamu punya. Misalkan kamu punyanya apa, yang 3 karung, jual, dapat uang, baru kemudian belikan, ya. Lalu yang ketiga tadi apa itu pertanyaannya? Yang kambing, Ustaz. Baru janji dengan beda janji Oh dengan oke. akad. Apa bedanya janji dengan akad gitu ya? Janji itu sebenarnya kalau dilihat keterlibatan sifatnya satu pihak, sedangkan akad sifatnya dua pihak. Maka kalau kita coba buatkan stepnya seperti ini, ada tahap 1, ini adalah tahapan pra-akad. Nah, janji itu ada di tahap ini. Pra-akad itu sebelum terjadinya akad. Bentuknya apa? Macam-macam. Bisa negosiasi, bisa janji, bisa rencana. Ini ada di tahap 1. Kapan dia berpindah dari tahap 1 menjadi tahap 2, menjadi akad? Ketika sifatnya sudah mengikat. Jadi ada ikatan. Ikatan itu komitmen dua pihak. Makanya batas pisah antara pra-akad dengan akad itu sangat tipis. Contoh misalkan ya, tadi nego atau tawar-menawar. Kata si A selaku penjual, ini saya jual nih 100.000. Kata si B, jangan 100 lah, saya mau beli kalau 80. Sudah, itu nego. Itu mereka masih ada di tahap pra-akad, belum ada ikatan. Atau iya nanti kalau cocok saya beli. Begitu kata si Adil, saya mau jual nih, saya akan jual dengan harga 80. Kalau kamu mau cocok, ya sudah. Nah, akad. Jadi batasnya tipis sekali, sehingga kalau nanti ditanya boleh nggak negosiasi barang di dalam masjid, sangat tidak disarankan, karena akad jual beli di dalam masjid tidak boleh. Nah, begitu pra-akad berubah menjadi akad, itu biasanya batasnya tipis. Jadi kalau sudah akad, maka sudah muncul konsekuensi hukum di sini. Adapun bayar, ya bayar itu kalau kita jajarkan lagi, dia tahap berikutnya biasanya. DP dan sejenisnya gitu ya. Itu anggap saja dia tahap 3, bayar. Makanya kalau ada orang sudah DP, itu kita bisa pastikan sudah akad, karena dia sudah melewati tahap yang kedua. Dan ada namanya serah terima, qobd. Kadang dia sudah serah terima walaupun dia belum bayar. Ini nanti jual beli secara kredit, mungkin saja poin 4 ini sudah di checklist. Saya bawa barang, ngebond, kapan saya bayarkan? Nanti ketika jatuh tempo, itu boleh. Untuk barang-barang yang tidak berlaku padanya kaidah riba, harus serah terima secara tunai. Kira-kira seperti itu tahapan ataupun step yang umumnya terjadi pada sebuah transaksi. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita coba bacakan pesan yang sudah masuk Ustaz melalui Zoom. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya salah satu mitra dealer emas dan perak milik perusahaan swasta. Saya mendapatkan beberapa fasilitas kemitraan atau website dan lain-lain, plus harga khusus untuk pembelian emas dan perak. Pertanyaannya yang pertama, bolehkah saya mengajak sahabat saya menjalin kerjasama atau mudharabah? Keterangannya sebagai berikut. Sahabat saya sama dengan pemodal, kemudian saya sama dengan pelaksana usaha melayani customer dalam pembelian emas dan perak sesuai syariah wilayah Jabodetabek. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bolehkah modal berupa emas dan atau perak atau harus dikonversikan ke uang terlebih dahulu? Yang ketiga, bolehkah batas waktu mudharabah hanya jika ada calon customer yang memesan emas dan perak, bukan kontrak berdasarkan waktu alias per project saja? Syukran Ustaz. Silakan. Baik. Kalau kita bicara terkait dengan mudharabah ya, defaultnya mudharabah itu
perbandingannya 0:100. Artinya ada orang yang dia punya modal dan yang satu lagi tidak punya modal. Jadi kalau kita buatkan antara si A dengan si B, maka si A memiliki 100% dan si B 0%. Jadi kalau bicara ownership-nya, bicara kepemilikan pada mudharabah, nanti akan muncul seperti ini. Itu punya siapa? Punya si A 100%. B nggak punya dia. 0 punya si B. Dan kalau kita bicara objeknya dari si mudharabah, itu bisa dia objeknya sesuatu yang sifatnya jangka panjang, misalnya usaha, atau mungkin nanti sifatnya project yang jangka pendek gitu ya. Contohnya apa project jangka pendek? Seperti tadi pengadaan barang. Ini ada tawaran, misalkan apa tawarannya? Si C itu pengennya kita menyediakan barang buat dia. Sudah. Atau nanti ada request, ada misalkan di momen tertentu kita butuh tuh adakan barang atau kita mengadakan project. Ya boleh, enggak apa-apa. Tinggal nanti siapa yang akan incar, siapa yang akan masuk si A pada project tadi. Di project itu berapa yang mau dibeli? Misalkan emas 10 gram. Emas 10 gram anggap modalnya misalnya 1.500.000 per gramnya. Berarti kan 15 juta. Sehingga kalau dia nanti berhasil menjual 1 gramnya 1.700.000, berarti akan mendapatkan keuntungan 200.000 kalikan 10, 2 juta. Nah, keuntungan itu nanti akan dibagikan sesuai. Jawabannya boleh nggak? Boleh. Yang penting jelas siapa tugasnya nanti dan perbandingan seperti ini. Jadi secara umum yang mereka akan sepakati jika ada hasil, nanti hasilnya berapa berbanding berapa. X dengan Y persennya. Nah, secara umum seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Set. Selanjutnya kita coba angkat pertanyaan yang raise hand. Tadi Pak Rian Arifin sepertinya sudah di chat ya. Kita coba Pak Tessa terlebih dahulu. Silakan Pak Tessa. Bisa langsung dibuka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu Tessa, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Semoga Ustadz dan tim ANB selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz izin bertanya. Mohon maaf Bu, bisa dibesarkan sedikit volume suaranya Bu? Afwan, sudah terdengarkah? Ya. Sudah Ibu. Ini bisa mendekat ke sumber suaranya Bu. Mic-nya didekatkan ke mulutnya gitu. Ya, Afwan. Baik, izin bertanya. Kemarin itu ada di materi ada di ujian terakhir ada soal yang pertanyaannya perbedaan mendasar riba dengan jual beli, Ustadz. Itu di objeknya. Nah, mohon penjelasannya secara rinci dan contohnya, Ustadz, karena kalau nggak salah di materi itu tidak dijelaskan secara rinci untuk yang itu. Lalu yang kedua, waktu itu kan Ana pernah nanya ke waktu sesi Zoom Ustadz Ami soal Ana tuh suka pesan buku Ustadz yang PO dari luar negeri. Nah, Ana pesan ke si seller ini, dia PO lagi ke luar negeri. Namun ada yang udah cetak, ada yang belum. Nah, lalu waktu itu Ana tanya, berarti saya nggak boleh bayar full ya Ustadz? Ya nggak boleh, pokoknya jangan di DP kata Ustadz, karena kan itu barangnya PO. Nah, sekarang tuh si seller ini kan minta DP tuh Ustadz, tetap minta DP. Apakah kalau bayar di awal, apakah baiknya Ana bayar full harga bukunya Ustadz, walaupun barangnya belum sampai, karena kan dia PO ke luar negeri.
Nah, maksudnya agar tidak terjadi dua akad itu Ustadz, dengan akad utang piutang, kalau enggak bagaimana solusinya Ustadz ya? Nah, Si Assalamualaikum si warahmatullahi seller ini wabarakatuh. penulis ya atau bukan? Oh bukan Ustadz, dia penjual buku. Namun dia PO ke luar tuh ke publisher Ustadz, ke penerbitnya gitu. Ada buku yang sudah di sananya ready, tapi shipmentnya lama ke sini Ustadz, karena ada yang pakai kapal, kargo kapal, ada yang pakai pesawat, ada yang jalur laut, ada yang jalur udara. Namun dia cuman penjual Ustadz gitu. Jadi si bukunya di sana stoknya ada yang siap kirim, ada yang memang harus nungguin PO Ustadz gitu. Baik. Ya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Oh, iya. Untuk kasus yang pertama, saya nggak tahu ya apa pertanyaan yang kemarin dibahas di dalam kuisnya gitu ya, mengenai perbedaan mendasar dari riba dan jual beli. Jadi riba itu sebenarnya ada yang muncul dia dari utang piutang. Jadi kalau kita buatkan stepnya begini, ini kalau kita petakan ya. Makanya nanti kalau ditanya, ada riba itu jenisnya riba qard atau riba dain, riba dari utang, dan juga nanti ada ribanya riba jual beli. Sehingga di sini ada aktivitas jual beli dan ada aktivitas utang. Nah, ada aktivitas riba di sini. Ini 1, 2, 3. Ini saya sudah share screen belum? Sudah ya? Nah, riba itu muncul dari mana? Bisa dia dari jual beli langsung lompat ke poin 3 ini. Jadi riba. Apa contohnya? Seperti tadi pertanyaan pertama. Jual beli emas, ketemu dengan emas, tukar tambah emas, tapi tidak 1:1. Itu dia jual beli. Dan jual beli ini akhirnya bermasalah menjadi riba. Apa riba fadl? Gara-gara tidak mengikuti standar transaksinya komoditi riba. Atau misalkan seperti kita tukar rupiah dengan rupiah, itu kan sorf. Sorf itu sebenarnya part of dari jual beli. Bisa berubah jadi riba, bisa. Baik nanti dia di situ masuknya ke fadl atau ke nasi'ah. Nah, tapi ada juga riba itu muncul dari mana? Dari utang. Sehingga dari poin 2 ini berubah dia menjadi riba. Bisa nggak? Bisa. Seperti yang banyak di dalam urusan pembiayaan, lalu utang piutang yang lain, di mana si A berutang kepada si B. Dia bayar berapa? Dia bayar lebih dari jumlah utangnya. Kamu ada kewajiban ya bayar. Berapa? Jumlah pokok ditambah bunga. Sehingga di situ dari mana muncul riba? Dari utang piutang. Ada juga skenarionya dia masuknya dulu dari jual beli, lalu jual beli itu berubah menjadi utang, baru nanti dari utang itu bergerak ke riba. Ini biasanya, jadi ini skema yang ketiga, kemungkinan muncul dari mana datangnya riba itu. Yang ketiga ini biasanya pada jual beli kredit atau transaksi yang tidak tunai. Maka kita perlu petakan, kalau ditanya perbedaan mendasarnya mana, tergantung riba jenis yang mana dulu ya, dan poin mana yang kita mau soroti gitu ya. Jadi jual beli kredit itu boleh. Di sini kalau secara status hukum, apa hukum jual beli? Boleh. Apa status hukum utang? Boleh. Selama mereka tidak berlanjut masuk ke teritori yang ketiga, riba. Di sini haram. Jadi 2 di blok kiri itu boleh, lalu 1 yang sebelah kanan itu tidak boleh. Makanya nanti kalau ditanya
jual beli kredit yang sesuai syar'i dengan jual beli kredit yang akhirnya berubah menjadi riba. Itu kita bisa sandingkan di mana sisi-sisi masalahnya. Tapi secara umum kita perlu baca petanya seperti ini kira-kira gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan PO, prinsipnya tadi seperti ini. Kalau ada muncul tiga pihak, di mana tadi si A sebagai penjual, si B juga nanti pembeli satu, yang dia akan jual lagi kepada si C. Nah, tadi kenapa tidak disarankan masuk dulu C kepada si B? Karena posisi barang B tidak punya, kan B tidak punya barang itu. Jadi boleh nggak si B menjual atau boleh nggak si B melakukan transaksi dua? Lain halnya kalau kita cuma just tip ya. Kalau just tip tidak apa-apa. Saya titip jasa ke kamu, itu boleh karena yang B jual itu jasa bukan barangnya. Jadi just tip itu kan yang kita titipi dia tidak punya barang, nanti tak belikan. Tapi kalau di sini dia belum selesai transaksi jual beli yang pertama, lalu B akan jual lagi, masuk kepada transaksi yang kedua, di sini tidak boleh. La tabi' ma laisa indak. Dan B tidak boleh menjual itu kepada si C. Makanya nanti solusinya apa? Ya si B datangkan dulu barangnya. Atau bisa nggak kalau misalnya si C mau bayar lunas kepada si B? Jadi solusi ketika si B ini tidak punya barang, jadi fokusnya itu adalah si B tidak punya barang. Bisa nggak pakai skema salam? Kalau yang dimaksud tadi bahwa si C membayar lunas, gini deh, saya bayar lunas tunai, kontan saya bayar. Bisa si B menjual spek dari suatu barang. Secara umum memang skema salam itu bisa begitu. Jadi si C, cuman memang nanti yang jadi pembahasan adalah si barang itu apakah sesuatu yang terbatas jumlahnya atau si B bisa mendapatkan itu dari banyak tempat gitu. Jadi peluang diserah terimakannya besar dan cukup tinggi. Jadi penyebaran atau ketersediaan objek itu di pasaran ketika jatuh tempo atau ketika momen B harus menyerahkan kepada si C, bisa enggak? Kalau bisa dan jumlah barangnya tersedia cukup banyak di pasaran, mungkin bisa dimasukkan kepada salam. Walaupun nanti masuk lagi ke pembahasan, salam itu bukankah pada sesuatu yang sudah tersedia? Salam itu biasanya sesuatu yang memang sudah ada. Jadi dia bukan sesuatu yang masih perlu diproduksi. Itulah lagi nanti masuk ke pembahasan masuk ke pembahasan bedanya salam dengan bedanya istisna. Istisna itu dia memang butuh proses yang belum ada, harus diproduksi dulu, defaultnya seperti itu. Sedangkan salam dia memang biasanya sudah tersedia ready di pasaran gitu ya. Sehingga solusinya bagaimana? Yang disarankan ya wallahu alam, yang paling aman tadi si B beli dulu barangnya, atau tadi kita minta jasa si B. Atau paling gampang lagi kalau kita punya akses, toh publishernya ada kan di luar ya. Saya nggak tahu ini kenapa kita perlu lewat si B untuk bisa mendatangkan, apakah si B ini importir dan yang lain. Kalau memang dia khusus importir ya bayar aja jasanya gini. Kamu saya bayar, jadi kamu itu perpanjangan tangan saya. Jadi tarik si B itu supaya masuk ke blok kita. Gini. Jadi seolah-olah dalam tanda kutip dia karyawan kita. Kamu tolong pesankan ini dari luar, dah, kamu saya bayar by fee. Jadi saya nggak beli ke kamu, saya cuma pakai jasa kamu untuk orderkan sana. Berapapun dari sana billnya, berapapun invoice-nya, tembuskan ke saya, nggak bisa kamu markup. Itu salah satu solusi. Jadi B tetap menang, di mana dia dapat fee, dapat bayaran. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita coba angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan dari saudara Fitri Chandra. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apa hukumnya jika memberikan uang atau makanan ke pegawai di tempat kita bekerja seperti satpam atau OB atau tukang parkir dengan niat
untuk sedekah, sedangkan mereka sudah mendapatkan gaji dari perusahaan. Silakan Ustaz. Apa hukumnya memberikan uang makanan pegawai di tempat kita bekerja, Ustaz? Baik. Pembahasan mengenai mengenai hadiatul ummal gitu ya, gaji hadiah yang diperuntukkan kepada karyawan, biasanya konteksnya gitu ya, konteksnya itu adalah kenapa dia punya potensi masalah ketika ada konflik kepentingan. Jadi misalnya nih si A selaku perusahaan, lalu dia punya karyawan-karyawan, sebut saja si B, dan dia punya customer. Jadi si A punya karyawan, misalnya namanya si B, ada berapa B-nya, ada 100 misal, dan kemudian nanti ada namanya si C, customernya gitu ya. Nah, pemberian kepada si B dari B1 sampai B100 oleh siapa? Oleh yang dilayani itu sebenarnya ya bermasalah. Dia punya potensi konflik kepentingan si B, antara si B membela kepentingan si A selaku pemberi kerja dengan tergadainya objektivitas si B gara-gara uang yang masuk dari pihak lain tadi. Di situ sebenarnya dalam tanda kutip celah yang ingin ditutup oleh syariat. Makanya contoh misalnya wali murid dan yang lain, atau misalkan si B itu apa? Pejabat negara, atau si B itu misalkan siapa? Pelayan publik. Lalu dia kemudian dia ini mendapatkan apa? Amplop, mendapatkan hadiah dan segala macam. Nah, itu yang biasanya mempengaruhi tadi performa dan seterusnya. Walaupun memang tidak selalu, karena di beberapa perusahaan si A selaku owner itu justru mengizinkan, silakan kasih tips, boleh kasih tips, itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Seperti misalkan kita menggunakan aplikasi ojek online dan seterusnya, ada fitur-fitur untuk ngasih tips, kan berarti nggak apa-apa karena perusahaan meng-ACC, mengizinkan, tidak melarangnya. Nah, bagaimana kalau hadiah itu ternyata diberikan bukan dari customer, bukan dari supplier? Beberapa kan karyawan itu dikasih oleh siapa? Oleh supplier, oleh pihak-pihak yang menjadi mitranya si A, supaya besok kalau ada apa-apa perusahaan supplier yang dibayar. Nah, dia masukkan uang tuh, itu enggak boleh. Jadi suap, gratifikasi, sogok. Tapi kalau hadiahnya dari sesama karyawan, kita divisi apa? Kita divisi marketing, kemudian bawa makanan, kasih ke OB. Kita di divisi apa? Misal kita sebagai bagian akuntansi, bawa sesuatu, oleh-oleh untuk teman kantor, boleh enggak? Wallahu alam, sebatas yang kami pahami itu boleh dan tidak ada masalah, karena alasan untuk mengharamkan perbuatan itu atau celah yang mau ditutup itu tidak ada sebenarnya, itu ya. Wallahu alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan Zoom dari saudara Lutfi. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan tim ANB berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz, Allahumma amin. Untuk just tip barang, misal pembelanjaan di luar negeri, akad apa yang digunakan? Lalu untuk PO dengan sistem akad salam, apakah boleh dilakukan pembatalan setelah barang berada di tangan penjual? Jika terjadi pembatalan, bagaimanakah uang yang sudah dibayarkan oleh pembeli? Silakan Ustadz. Tadi mungkin nyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, Ustadz. Untuk PO itu secara umum, jadi ada versi standarnya gitu ya, versi basicnya, versi defaultnya. Just tip ya, bukan PO, just tip. Jadi kalau bicara just tip itu kita sebenarnya sering melakukan dalam keseharian terkait dengan jasa titip. Sehingga si A ini sebagai toko, sebagai merchantnya, anggap dia sebagai pedagangnya, apa misalnya
dia sebagai penjual bakso, dia sebagai penjual misalnya soto, sebagai penjual sate. Lalu si B ini teman kita dan kita sebagai si C. Kita bilang sama si B, B kamu mau keluar nih, mau cari makanan. Saya titip apa? Tolong belikan bakso di warung A. Tolong belikan soto di warung A. Sudah. Defaultnya adalah si C kasih uang. Ini uang saya. Dah, berapa? 50.000. Ini tolong belikan bakso 2 bungkus. Nanti si B datang ke A beli. Kalau si B dia gratisan, ya sudah, B hanya menolong, B hanya membantu. Tapi ketika B bilang kepada si C, saya akan belikan kamu bakso 2 bungkus, tapi nanti ada upahnya. Misalkan upahnya berupa apa? Es jeruk 1 gelas. Upahnya apa? Misalnya bakso juga 1 bungkus. Itu nanti jadinya jasa titip yang berbayar. Defaultnya C ngasih uang dulu kepada si B, sehingga yang dipakai oleh si B saat B datang ke A itu adalah uangnya si C. Jadi kalau misalkan kita mau titip dan yang lain, usahakan gunakan versi default ini agar kita selamat dari perbedaan pendapat yang mengatakan jika uang yang dipakai adalah uang si B duluan, boleh nggak kalau B itu minta bayaran kepada si C? Ya sebagian membolehkan, sebagian tidak gitu. Jadi paling aman masukkan dulu uang kita, transfer kepada si B, biar B nanti belanja pakai uang kita. Kalaupun dia minta fee bayaran tuh aman. Kemudian yang kedua, masalah salam boleh dibatalkan nggak? Salam itu akadnya mengikat karena dia bagian dari jual beli. Makanya jual beli kalau kita mau bagi berdasarkan apa? Berdasarkan serah terima uang dan barang akan muncul 4 jenis jual beli. Jual beli yang pertama antara uang dengan barang itu dia sama-sama diserahkan tunai. Ini jual beli biasa. Jadi si A ngasih barang, ini ya Pak, Bapak beli apa? Gorengan, ini barangnya. Kemudian mana uangnya? Di majelis akad selesai. Itu jual beli biasa. Pada umumnya ketika uang kita kasih, barang kita terima, atau kemudian barang sudah ada lalu kita transfer uang, itu jenis pertama. Ada yang dikasih itu apa? Bukan uang tapi barang duluan. Ini jual beli kredit. Kita ngutang, ngebon. Bawa dulu ya barangnya. Atau saya terima dulu ya barangnya. Bayarnya kapan? Nanti kalau udah gajian. Bayarnya kapan? Nanti kalau saya dapat uang. Itu jenis jual beli kedua dan itu boleh. Jadi jenis pertama boleh, jenis kedua boleh. Atau jenis ketiga tadi salam. Ini uangnya yang di depan, bayar lunas. Ini ya, tolong carikan barang untuk saya dengan spek seperti ini. Dan kapan nanti diserahkan, 6 bulan lagi, setahun lagi. Barangnya belum ada, barangnya belum diserahkan oleh penjual. Jadi posisinya jenis yang ketiga ini penjualnya yang berutang. Kalau jual beli kredit, yang berutang pembelinya. Pembeli berutang, ada tanggungan dia kepada penjual. Sedangkan jenis ketiga justru penjualnya yang punya kewajiban menyerahkan kepada si pembeli. Dan ada jenis keempat, uang tidak dibayar tunai, penjual belum memiliki barang. Ini nggak boleh. Itu jual beli kali bil kali. Makanya karena salam itu adalah part of-nya atau dia salah satu bentuk atau salah satu varian gitu ya dari jual beli, maka dia akan mewarisi sifat-sifat dasar dari jual beli. Salah satunya apa? Sifat mengikatnya, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita kembali angkat pertanyaan dari pesan karena belum ada yang raise hand. Kita ya angkat pertanyaan dari Bu Meili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya terkait materi yang qadarullah. Ana belum begitu paham. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bentuk gharar jahiliyah seperti habalul habala, ya, munabadzah, mulamasah, dan bai al-hassah. Kemudian yang kedua, terkait pembahasan harta haram karena zat yang contohnya kulit dan lemak, ini mubah secara manfaat namun haram dimakan.
dan dijual. Apakah termasuk produk-produk yang dibuat dari kulit? Bolehkah kita beli dan pakai? Kalau yang ketiga tadi sudah mungkin dijawab saja, berkaitan dengan perbedaan dasar riba dan jual beli adalah berdasarkan objek. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Baik. Untuk poin 3, Anda masih belum paham terkait mengapa perbedaan paling mendasar antara riba dan jual beli adalah berdasarkan objek gitu ya. Riba dan jual beli berdasarkan objek. Ini saya nggak tahu nih materi yang di sebelah mana ya kaitan. Tapi nanti begini, kembali ke saya mau singgung yang ini dulu ya, sedikit terkait dengan klasifikasi tadi. Jadi ada beberapa transaksi jual beli, objek-objek atau komoditi riba. Jadi komoditi riba itu ketika dia diperjualbelikan, ketika ditransaksikan, dia membutuhkan treatment khusus, membutuhkan perlakuan khusus, di mana kalau perlakuan khusus ini tidak diberikan, dia akan berubah menjadi kategori 3, berubah dia menjadi riba. Tapi ada barang-barang, ada objek-objek yang kalau treatment khusus ini kita tidak berikan, tidak apa-apa, dia akan stay di kategori 1. Akan berada tuh dia tetap di kelompok 1. Dia nggak akan bergerak, dia tidak akan berubah status menjadi riba. Makanya bisa dikatakan bahwa yang membedakan ya salah satunya tadi, objeknya, bendanya, si pihak yang ditransaksikan itu. Dan komoditi riba dasarnya di hadis itu 6, dan itu dipartisi lagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompoknya emas, perak, kemudian uang, dan ada kelompoknya makanan pokok, ya, bahan-bahan makanan. Lalu treatmentnya apa tadi? Ada 2, serah terima tunai, ya, dan biadin. Dan treatment yang berikutnya adalah mislan bimislin, sawa bisawa, 1:1. Ada komoditi itu kalau ditransaksikan harus 1:1 ditambah serah terima tunai. Ada yang nanti ketika ditransaksikan dia tidak perlu 1:1. Contohnya apa? Kita nukar rupiah dengan dolar. Itu kan $1 kita nggak ngasih Rp1 loh. Kita ngasihnya bisa sampai 15.000 dengan perbandingan yang sangat jauh. Tapi yang penting serah terima tunai. Itu kalau ditanya atau begini, saya berikan ilustrasi. Dari semua objek jual beli, ini kalau kita buatkan kotak ya. Jadi di kota ini itu adalah semua yang bisa diperjualbelikan berupa harta. Harta itu kan definisinya 2. Sesuatu yang memiliki manfaat dan manfaatnya mubah. Nah, ada item, ada benda-benda yang di situ butuh treatment khusus. Inilah yang dikenal dengan komoditi riba. Kalau ini salah di treatmentnya, dia akan berubah menjadi barang haram atau menjadi transaksi yang bermasalah. Kira-kira seperti itu untuk yang poin 3. Kemudian untuk yang poin pertama tadi, apa poin pertama? Gharar jahiliyah. Oke. Gharar jahiliyah. Jadi maksud gharar jahiliyah itu adalah skema, mekanisme, praktek, bentuk, model. Jadi batasnya kan berarti kalau kita bicara jahiliyah, batasnya Islam. Sebelum Islam itu mereka melakukan, apa gunanya kita mengenal nih praktek gharar, kengawuran dalam transaksi yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan sebelum Islam, itu supaya kita bisa berkaca dan kita tidak tiru itu. Dan ternyata apa? Setelah Islam muncul, itu juga masih banyak diulangi atau dilakukan. Yang pertama apa tadi? Habalul habalah. Kita mentransaksikan sesuatu yang belum ada. Jadi kalau ini kambing, yang mau dijual apanya? Saya jual kepada kamu cucu kambing ini. Gitu kira-kira. Atau saya jual kepada kamu cucu kuda ini.
Saya jual kepada kamu cucu unta ini. Lah, pertanyaannya, cucunya mana? Nggak ada. Ini baru bicara yang ada di depan kita sekarang, untanya. Yang ada di depan kita kudanya, sapinya, kambingnya. Kenapa orang sampai mau melakukan transaksi? Ya mungkin ini bibit unggul, ini mungkin sesuatu yang apa namanya dicari. Terus apa yang kamu transaksikan? Nanti kalau si hewan ini punya anak gitu kan, dan anaknya inilah melahirkan anak lagi, itu tadi kan cucu dari si hewan ini. Nah itu yang kita jual. Itu dilakukan dulu. Mereka sudah jual beli pada sesuatu yang gak jelas, gak ada mana. Mentransaksikan cucunya, anaknya aja belum tentu ada ini, si hewan ini. Tapi terjadi gak? Terjadi. Di zaman kita ada gak? Ada pada hewan-hewan yang tadi dianggap ini punya riwayat atau punya sanad atau punya jalur bibit unggul dan sejenisnya. Orang rela tuh, saya beli cucunya kata dia, cicitnya saya beli kata dia, karena untuk anaknya sudah habis, udah dibeli orang, sudah antrian anak udah nggak ada, antrian cucu udah nggak ada, saya masuk, saya beli cicitnya. Nggak boleh. Kemudian apalagi jual beli ketika menentukan objek dengan apa? Dengan hasa, dengan kerikil, dengan batu, dengan apalagi misalkan. Nah itu kalau mau lihat modelnya kira-kira, Bapak Ibu mungkin pernah ke pasar malam ya, ke pasar malam atau ke yang mana, itu kita bayar nih, bayar, kemudian nanti kita dikasih apa? Kita dikasih gelang, kita dikasih mungkin ada lingkaran bulat, kita dikasih bola, kita dikasih. Nah nanti modelnya apa? Kita bayar tuh, silakan ambil gelangnya, dilemparkan. Nanti kalau kamu bisa melempar dan ini nyantol di boneka, ini nyantol di barang apa, nah itu jadi punya kita. Nggak boleh. Dulu juga ada gitu. Atau mungkin model-model yang lain yang kira-kira gambaran seperti itu, dan itu bentuk praktek goror dari dulu tuh udah ada. Jadi kreativitas orang dalam masalah goror itu seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Terkait pembahasan harta haram, karena zat yang contohnya kulit dan lemak mubah secara manfaat namun haram dimakan dan dijual. Apakah termasuk produk-produk yang dibuat dari kulit boleh kita beli dan pakai? Oke. Untuk pemanfaatan, jadi begini, pemanfaatan itu secara zatnya, konsumsi itu cakupannya lebih sempit dibandingkan selain konsumsi. Jadi pemanfaatan suatu objek untuk dikonsumsi dengan ya pemanfaatan selain konsumsi. Selain konsumsi itu lebih luas, lebih bebas, lebih banyak. Contohnya ada. Pertanyaannya, boleh nggak mengkonsumsi gelas? Ini gelas nih. Boleh nggak konsumsi? Nggak boleh. Kan gelas benda suci. Betul, gelas ini suci. Boleh nggak dikunyah, ditelan? Nggak boleh, kelolotan. Lalu kemudian kalau kelolotan bisa meninggal. Sehingga ada benda-benda yang secara zat dia suci, yang dia bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, dia suci itu. Jadi yang penting kata kuncinya untuk pemanfaatan selain konsumsi tadi, apakah dia najis atau bukan. Kalau dia bukan barang najis, ya sudah, tidak apa-apa. Contohnya tadi misalkan bagaimana dengan lemak, kulit bangkai gitu kan. Dan ada kan kejadian ketika para sahabat menemukan bangkai kambing dan yang lain, kata Rasul, di apa? Dibersihkan tuh lemak-lemak bangkainya. Dia bisa dimanfaatkan nggak? Bisa, untuk kepentingan-kepentingan luar. Sehingga itu yang perlu dibedakan, pemanfaatan untuk konsumsi dan pemanfaatan selain konsumsi. Jadi ada barang-barang yang dikonsumsi tidak boleh. Seperti apa? Misalkan keledai, tidak boleh kan dikonsumsi keledai itu. Terus boleh nggak jual keledai? Boleh, asal kita jual dia untuk pemanfaatan berupa apa? Diambil sebagai hewan tunggangan, diambil sebagai hewan untuk mengangkat berat. Nah, ini perlu dibedakan
Kalau dia memang nggak boleh tuh selain konsumsi, biasanya juga untuk konsumsi udah nggak boleh juga. Apalagi contohnya misalkan kulit babi dan yang lain gitu ya. Kotoran ada yang nanti dia bisa dimanfaatkan gitu, tapi dia nggak bisa diperjualbelikan kalau dia najis gitu ya. Wallahu alam, semoga menjawab untuk bagian perbedaan ini ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita lanjutkan untuk penanya melalui rasen. Ada tiga penanya. Kita silakan Pak Rudi dulu untuk bertanya. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Menunjukkan pertanyaan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz izin tanya Ustaz. Misalnya saya memberikan hutang Ustaz kepada seseorang gitu. Iya. Tapi nilai nominal uangnya saya konversi ke harga emas. Jadi nanti akadnya itu saya menghutangkan sejumlah gram emas sesuai dengan nilai rupiah yang saya hutangkan. Nilai uangnya itu dikonversi misalnya sesuai harga emas di website Antam misalnya. Nah nanti yang berhutang itu saya izinkan untuk mencicil. Tetapi juga dia mencicilnya misalnya tanggal sekian. Dikonversilah uang yang dia cicil itu dengan harga emas Antam di tanggal itu. Itu gimana Ustadz? Akad hutang piutangnya boleh nggak Ustadz? Baik. Boleh nggak utang dikonversi ke emas? Jawabannya nggak boleh Pak. Jadi kalau Bapak mau utang Bapak dalam bentuk emas, itu adalah Bapak kasih sama orangnya emas, bukan uang. Sehingga kalau Bapak tadi ngasih, ya kasih, ini kamu saya utangin emas 20 gram. Yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur adalah emas. Terserah nanti debiturnya mau jual, urusan dia. Dah. Yang penting saya kasihnya emas. Nih emasnya, bawa. Besok kamu bayar ke saya, bayar emas. Kamu cicil 1 gram, 1 gram, 1 gram. Gak boleh dikonversi dengan emas. Kenapa? Begitu kita nyerahkan rupiah, lalu kita bilang rupiah saya itu dijadikan emas, itu sebenarnya nanti ada transaksi mengubah rupiah dengan emas. Dan ini transaksi yang bermasalah ketika tidak dilakukan secara tunai. Makanya ketika dibahas ada pertanyaan, boleh nggak bayar utang? Utangnya waktu umroh itu real. Terus saya mau bayar rupiah pas sudah di Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Asalkan itu tidak disepakati di awal. Asalkan itu murni saat insidental ketika mau bayar utang. Dan selesai saat itu juga. Nggak dicicil. Karena begitu Bapak bilang, saya konversi rupiah saya ke emas, itu jual beli. Loh, tapi kan saya nggak minta. Enggak. Kalau Bapak memang mau ngasih utangnya, jadi acuan utang itu adalah apa yang Anda kasih, apa yang kita kasih kepada debitur. Ngasihnya uang, berarti kita ngutangin uang. Ngasihnya emas, ngutanginnya emas. Ngasih dia gelas, ngutanginnya gelas. Ngasih dia kopi, ngutanginnya kopi. Nah, terus ribet, ya begitu. Saya nggak mau ribet, udah simpel aja gitu. Ya sudah, kalau nggak mau ribet, suruh dia bayarnya uang. Besok inflasi dan lain-lain terserah gitu. Jadi pilihannya kalau nggak mau menyerahkan dalam bentuk emas, ya sudah, nggak usah disetara-setarakan dengan emas gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan Ustaz untuk penanya melalui raise hand. Kita persilakan Bapak Endang untuk bertanya. Silakan, bisa dibuka mic-nya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak Ustadz dan Guru AMB. Mau bertanya, jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan penawaran dari salah satu bank syariah
di Indonesia, yaitu Bank BSI. Dari bank tersebut menawarkan untuk investasi sukuk, Ustadz. Jadi ketika ditanyakan apa namanya investasinya kemana, menurut yang disampaikan itu adalah untuk uh, apa ya bidang-bidang pemerintahan yang bergerak di bidang sustainability seperti itu. Cuman memang badan usahanya tidak disebutkan gitu, hanya proyek-proyek pemerintah saja. Yang ingin saya tanyakan, apakah investasi tersebut hukumnya haram atau halal dikarenakan apa ya, yang menawarkan kan dari pihak syariah seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Baik. Mungkin ini yang terakhir ya, sudah jam 9 ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan yang di raise hand terakhir. Ya. Untuk sukuk itu sebenarnya kan kita membeli dan dia bukti kepemilikan. Dia bukti kepemilikan kita atas sebuah objek. Bedanya nanti kepemilikan itu biasanya berdasarkan project atau proyek. Bedanya dengan obligasi apa gitu kan? Jadi kalau obligasi ya murni surat utang biasa saja, tidak ada underlying berupa project. Tapi kalau sukuk, uang kita masuk, sudah uang yang kita store itu akan menjadi apa? Bukti kepemilikan. Kita akan menjadi pemilik. Dan kita menjadi pemilik apa? Atas satu project. Nah, project ini nanti yang akan memunculkan hasil. Dia sebagai mesin uangnya. Dan hasil itulah nanti yang akan kita terima kembali kepada kita. Maka yang paling krusial dalam masalah sukuk yang biasa dicek adalah projectnya. Karena dia yang menjadi underlyingnya, yang membackup si surat kepemilikan itu. Saya ini sebagai apa? Owner pada project apa? Oh, project ini. Sehingga kalau mungkin gak project ini saya beli, mungkin gak project ini saya miliki, mungkin gak project ini ditransaksikan secara muamalah. Oh mungkin, oh bisa, oh tidak terlarang. Biasanya secara umum aman. Sehingga kalau tadi dibilang projectnya di bidang pemerintah dan yang lainnya, coba di cross check ulang gitu. Apa yang ditawarkan? Apa project yang itu menjadi underlyingnya, dan apakah memang itu jual belinya real atau jual belinya hanya catatan yang lain. Jadi memang yang kita perlu cermati kalau kita mau investasi di sukuk, ya tadi yang menjadi dasarnya justru di project itu yang cukup krusialnya. Karena itulah yang ditawarkan mereka dan itu yang akan meng-create laba buat kita nantinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaan terakhir dari Bu Windy Dian. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan pada Ustaz. Bisa dibuka mic-nya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, sebelumnya semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim ANB dan juga teman-teman di sekolah muamalah. Izin bertanya Ustadz, mungkin terkait sambung ke beberapa teman-teman tadi yang bertanya terkait pertanyaan ujian di minggu lalu Ustadz. Ada salah satu pertanyaan juga itu terkait dengan materi ke 16 tentang aturan membuat kesepakatan dalam akad. Di situ kalau nggak salah dalam pembagian kesepakatan dalam muamalah kan ada 4 bentuk kesepakatan ya, Ustadz ya kalau saya nggak salah. Salah satunya itu yang di poin keempat ada kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Ini kan ada 2 poin juga. Di dalamnya salah satunya ada yang sebetulnya mungkin menurut pendapat itu diperbolehkan, tapi ada juga yang bertentangan dengan sebagian konsekuensi akad maka masih diperbolehkan, sementara yang dengan seluruh konsekuensi akad itu syarat semacam ini disebutnya syarat yang batil. Nah, dalam soal kemarin ada ditanyakan setiap kesepakatan harus sejalan dengan konsekuensi akad atau tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Itu jawabannya adalah benar.
Nah, ini saya mungkin belum terlalu paham maksudnya gitu, Ustadz. Mungkin minta tolong dijelaskan dari soal ini dengan kaitan yang tadi mungkin salah satunya. Seperti itu, Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan. Kalau ditanya apakah setiap akad harus sejalan gitu ya dengan konsekuensi akad, defaultnya memang seperti itu. Jadi defaultnya, istilahnya kondisi basicnya, setiap akad itu punya konsekuensi yang berbeda. Makanya dalam kajian muamalah yang kita cross check, yang kita lihat, itu justru di konsekuensi yang muncul, bukan di lafal, bukan di redaksi, bukan di casing, bukan di kemasan. Makanya biasanya saya memberikan gambaran tuh seperti ini. Ini untuk mengenalkan bahwa antara akad, jadi bagaimana cara kita mengenali sebuah akad itu justru dari konsekuensi hukum yang muncul. Itu default itu ya, kondisi standarnya itu seperti itu. Terserah orang mau namakan ini apa. Kalau yang muncul konsekuensinya adalah konsekuensi X, berarti sebenarnya akad yang terjadi si X, bukan Y, bukan Z. Sama nanti gini, ada kaleng. Di kaleng itu adalah casingnya kongguan, kaleng biskuit. Tapi di dalamnya ada remuan rengginang, remuan peyek, remuan kerupuk, remuan keripik. Kalau ditanya, itu apa isinya? Kita akan bilang, ini keripik, ini peyek, ini rengginang. Tapi casingnya biskuit. Sehingga jangan terjebak dengan label nama. Oh, ini akadnya begini. Oh, ini mudharabah. Oh, ini musyarakah. Dan sebagian orang, karena dia tidak paham konsekuensi akad, detail dari akad itu, isinya, hakikatnya, terjebak. Oh iya, katanya mudharabah, katanya musyarakah. Oh, ini kita kongsi bisnis, bagi hasil. Tanpa dia memahami konsekuensi akad. Makanya ini relate sebenarnya dengan pembahasan sigat ya, sigat akad. Apakah sah jual beli ataupun transaksi-transaksi ketika kita tidak menggunakan redaksi jual beli? Jika semua pihak paham bahwa yang dimaksud adalah jual beli, maka sah. Contohnya apa? Kita telepon tuh tukang galon, Pak, tolong Pak, saya dikasih atau saya dianteri galon 3. Bahasanya apa? Diantar. Tapi maksudnya apa? Saya mau beli itu, nanti saya bayar. Sama kalau kita ke pasar gitu kan. Jadi kalau ditanya defaultnya apakah akad itu dia sejalan dengan konsekuensi, standarnya seperti itu. Kalau ada akad dia tidak sejalan, dia bertentangan dengan konsekuensinya, biasanya masalah. Jadi tapi ada tuh syarat-syarat. Nah, syarat itu adalah tambahan klausul yang mana fungsi dia tidak boleh mengubah core dari konsekuensi utamanya. Bisa, tapi nggak sampai mengganti secara utuh. Kalau ini nanti berganti konsekuensi utamanya, malah berubah, berpindah jadi konsekuensi yang lain. Justru kenapa syarat ini itu dipermasalahkan? Karena pengaruh dia terhadap konsekuensi akad itu sangat dominan, dan akhirnya akad ini kehilangan jati diri. Akad ini kehilangan hakikat. Ada akad itu misalkan ya hibah, jual beli dan seterusnya, apalagi wasiat, dan ada banyak sekali akad yang mana per akad itu ada konsekuensinya. Makanya kalau ditanya apa bedanya akad misalnya wakalah dengan ijaroh, apa bedanya dengan riba, apa bedanya? Jadi kita belajar fikih muamalah itu untuk mengenali hakikat dan konsekuensinya. Kira-kira seperti itu positioningnya, syarat yang ditambahkan atau klausul yang ditambahkan selagi dia tidak mengubah core utama dari konsekuensi dan hakikat itu tidak apa-apa. Kalau mengubah jadi masalah. Wallahu alam, mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan ada faedahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban-jawabannya yang sudah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan alhamdulillah usai sudah untuk sesi tanya jawab yang keempat, dan kami harapkan ya
untuk peserta ya, sekolah muamalah ANB agar murojaah materi yang telah diberikan atau dibagikan, karena hari Ahad akan ada ujian untuk pekan keempat. Ya, kami persilakan untuk bisa murojaah kembali, mengulang kembali, mempelajari kembali materi yang sudah dibagikan. Dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui pesan dan tidak bisa kami sampaikan atau belum kami jawab. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa menyampaikan kepada Ustadz, baik Ustadz Ami maupun Ustadz Muhammad Abu Rifai hafizahullah. Baik, kita akhiri demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.